Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan baik ya. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Solkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya marilah kita buka pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 1. Identifikasi dan klasifikasi. Identifikasi berisi tentang penjelasan umum mengenai objek yang dideskripsikan, misalnya tempat, benda, binatang, orang atau sesuatu yang akan dideskripsikan. Sedangkan klasifikasi berisi tentang penjelasan tambahan dari objek yang dideskripsikan. Klasifikasi juga menjelaskan pengelompokan menurut jenis, kelompok, dan sebagainya. 2. Deskripsi bagian berisi tentang gambaran-gambaran yang jelas mengenai objek yang dideskripsikan dalam teks. Misalnya, deskripsi bagian berisi tentang bentuk, lokasi, dan sejarah. Dan yang ketiga, penutup adalah bagian yang bersifat opsional, artinya bagian ini boleh tidak ada dalam teks deskripsi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesan-kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, rujukan kata adalah satu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Rujukan kata berhubungan dengan kata ganti, misalnya kata ganti orang, kepunyaan, atau penunjuk. Rujukan kata dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rujukan benda atau hal, rujukan tempat, dan rujukan orang. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau afiks digunakan untuk membentuk sebuah kalimat agar kalimat lebih menarik dan komunikatif. Ada 4 jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia, yaitu prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks gabungan dari awalan dan akhiran. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Konjungsi dibedakan menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat, sedangkan konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Yang keempat, penggunaan kata depan. Teks deskripsi biasanya menggunakan kata depan yang biasa terdapat di depan nomina atau kata benda. Misal, dari, dengan, di, dan ke. Yang kelima, penggunaan majas atau disebut gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Majas digunakan untuk mempercantik susunan kalimat yang tujuan akhirnya untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif
bagi penyimak atau pendengarnya. Yang keenam, penggunaan kata khusus atau disebut hiponim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Misalnya, kata khusus dari melihat adalah melirik, mengintip, menerawang, atau meneropong. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham semua. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.